Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tugas mereview jurnal dengan judul Hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka, MPD Kons, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang memberikan tugas ini. Kami menyadari dalam mereview isi jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk menyempurnakan hasil review jurnal yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Dina Haryanti dengan NPM 2019 01500678. Di sini saya akan menjelaskan poin A dan B. Yang A, judul yang di dalam jurnal akan kita bahas adalah hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah. Yang B, jurnal ini diterbitkan di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013. Saya, Cynthia Muhada dengan NPM 2019 015650 akan menjelaskan pada poin C dan D. Pada poin C, siapa peneliti, yaitu yang pertama ada Sulistiowati, alumni Prodi BK FIP UNESA. Lalu ada Dr. Andes Hadi Warsito, WMSI, Kons, yaitu staf pengajar BK FIP UNESA. Kemudian ada Dr. Andes Eko Darminto, MSI, staf pengajar Psikologi FIP UNESA. Dan ada Dr. Retno Lukitaningsih, Kons, yaitu staf pengajar BK FIP UNESA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu latar belakang atau riset penelitian. Layanan konseling merupakan salah satu dari 9 macam layanan yang ada di dalam program bimbingan dan konseling. Layanan konseling merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka secara tatap muka dengan guru BK yang ada di sekolah. Dalam pelaksanaannya, layanan konseling di sekolah, banyak peserta didik yang kurang atau bahkan tidak memanfaatkan layanan konseling. Kenyataan ini terbukti dari siswa yang jarang atau bahkan tidak mau datang ke ruang BK dan menemui guru BK untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan masalahnya. Mereka merasa bahwa kurang yakin akan kemampuan yang dimiliki oleh guru BK atau konselor yang ada di sekolahnya. Selain pribadi konselor, ruang BK sebagai fasilitas utama dalam konseling juga harus diperhatikan oleh sekolah. Kebanyakan ruang BK atau ruang konseling itu dialihfungsikan menjadi satu dengan ruang guru, dijadikan ruang untuk melaksanakan ibadah sholat, atau sebagai tempat penyimpanan barang-barang, dan sebagainya. Hal tersebut membuat siswa kurang nyaman dalam melakukan kegiatan konseling. Siswa kurang nyaman dalam mengutarakan apa yang ingin mereka sampaikan. Apalagi kalau yang ingin mereka sampaikan itu adalah permasalahan pribadi. Nah, kurangnya minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling ini terjadi di SMP Dorowati Surabaya. Hasil wawancara dengan guru BK menyatakan bahwa layanan konseling dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya, sebagian besar siswa yang melaksanakan konseling tersebut adalah mereka yang merasa dipanggil oleh guru BK-nya, bukan atas kesadaran mereka sendiri. Nama saya Anissa Safira dengan NPM 2019 01500661. Pada bagian ini saya akan menjelaskan poin E, yaitu sisi yang signifikan dari hasil penelitian yang berjudul Hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas bimbingan dan konseling dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah. Sisi yang signifikan dari hasil penelitian tersebut yaitu kurangnya minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di SMP Dorowati Surabaya. Dari hasil penelitian tersebut, penyebaran angket untuk siswa menyatakan 74% dari 31 siswa yang ada di kelas 8A menyatakan tidak pernah melaksanakan layanan konseling.
Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan poin F, yaitu letak originality atau pembaharuan. Pada penelitian ini tidak ditemukan letak originality atau pembaharuan, artinya peneliti ini sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bernama Fatma Sukma Suwardana pada tahun 2008 mengenai hubungan persepsi tentang konselor sekolah dengan minat siswa dalam memanfaatkan layanan konseling sekolah di SMA Hang Tua 1 Surabaya, yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara persepsi tentang konselor dengan minat siswa dalam memanfaatkan layanan konseling di SMA Hang Tua 1 Surabaya. Artinya, makin positif persepsi tentang konselor, maka makin tinggi minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling. Dan semakin negatif persepsi siswa tentang konselor, maka semakin rendah minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling. Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Fatma Sukma Suwardana pada tahun 2008 tentang hubungan persepsi tentang konselor sekolah dengan minat siswa dalam memanfaatkan layanan konseling di SMA Hang Tua 1 Surabaya, yaitu meskipun ada sebagian siswa yang memiliki persepsi yang positif tentang konselor, tapi siswa masih enggan dalam memanfaatkan layanan konseling di SMA Hang Tua 1 Surabaya. Nah, dalam hal ini, penelitian yang dilakukan Fatma Sukma Suwardana sama dengan penelitian yang kami bahas pada kali ini, yaitu hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas bimbingan konseling dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling. Dalam judul tersebut dikemukakan bahwa tidak ada minatnya para peserta didik untuk datang ke ruang BK secara sukarela karena fasilitas ruang BK di SMP Dorawati Surabaya kurang memadai, sama dengan di SMA Hang Tua 1 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Isnini Nurul Afifah dengan NPM 2019-015676. Di sini saya akan menjelaskan poin G dan juga poin H. Poin G yaitu apa saja permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti dalam jurnal ini. Jadi, berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya dapat disimpulkan ke dalam beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah? Lalu, yang kedua, apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah? Lalu yang ketiga, itu adakah hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan juga fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling BK di sekolah? Nah, tujuan dari beberapa rumusan masalah yang sudah disebutkan tadi yaitu untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor maupun fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling BK di sekolah. Lalu pada poin H yaitu metode penelitian. Jadi peneliti dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian berupa metode penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian yaitu korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua variabel atau lebih. Perkenalkan, nama saya Kami Enggal Putri dengan NPM 2019-015674. Di sini saya akan menjelaskan poin I dan J. Poin I, kelompok kami diminta untuk menjelaskan desain penelitian dari jurnal yang kami pilih. Desain penelitian dari jurnal yang kami pilih menggunakan prosedur kuantitatif dengan teknik analisis korelasi ganda dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu angket. Desain penelitian dari jurnal ini dapat dilihat dari bab pembahasan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin J. Pertanyaan dari poin J adalah, apakah kesimpulan sudah menjawab semua pertanyaan dari peneliti? Jawabannya adalah sudah. Kenapa sudah? Karena di kesimpulan sudah dijelaskan secara singkat pada paragraf 2 sampai dengan 4 tentang hasil penelitian dari rumusan masalah. Sedangkan jika ingin lebih signifikan lagi, hasil penelitian dari rumusan masalah dijelaskan pada bab pembahasan penelitian pada paragraf 2 sampai dengan 8.
Di sini saya Sheila Lausaferian Kolinoka dengan NPM 2019 01500629 akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu bagian K dan L. Pada poin K, masalah yang masih atau belum terselesaikan dari penelitian ini adalah terbatasnya untuk meneliti hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah. Fasilitas BK lebih difokuskan kepada tersedianya ruang khusus untuk menjalankan layanan konseling di sekolah. Dan penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas 7 dan 8 SMP Dorowati Jalan Manukan Lor Surabaya. Dan pada poin L, 5 judul terkait adalah 1. Hubungan persepsi siswa terhadap konselor dan sarana prasarana bimbingan konseling dengan minat layanan konseling. Yang kedua, hubungan persepsi siswa terhadap guru BK dengan minat untuk melakukan konseling. Yang ketiga, hubungan antara persepsi siswa terhadap bimbingan konseling dan intensitas pemanfaatan layanan bimbingan konseling. Yang keempat, hubungan persepsi tentang guru BK dengan minat berkonsultasi. Yang kelima, hubungan antara persepsi terhadap layanan konseling dengan minat berkonseling. Alasannya, karena kelima judul ini berkaitan. Karena dengan memperhatikan persepsi siswa terhadap guru BK atau konselor, serta fasilitas sarana dan prasarana dapat meningkatkan minat siswa untuk melakukan layanan konseling di sekolah.